Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Lisnawati Hayun. Saya dari jurusan Pendidikan Agama Islam semester 5 di kampus IAIN Sultan Amai Gorontalo. Nah, video ini saya buat dalam rangka untuk memenuhi tugas pada mata kuliah pembelajaran abad 21. Nah, dalam video kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi tentang fleksibilitas dalam pembelajaran abad 21. Ya, baik, yang pertama yang akan kita bahas yakni mengenai fleksibilitas dalam pembelajaran. Nah, kira-kira apa sih yang dimaksud dengan fleksibilitas dalam pembelajaran? Ternyata fleksibilitas dalam pembelajaran adalah merupakan suatu kemampuan untuk beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan perubahan, kebutuhan, dan situasi yang berbeda-beda. Terlebih, kita saat ini berada di era abad 21 yang dimana itu ditandai dengan adanya kemajuan teknologi. Sehingganya bukan hanya dari segi materi ataupun strategi dan metode yang digunakan dalam pembelajaran, tetapi kita juga harus mampu beradaptasi dengan teknologi yang ada saat ini. Nah, selanjutnya yakni manfaatnya. Manfaat daripada pembelajaran fleksibilitas dalam pembelajaran. Nah, yang pertama yakni dapat meningkatkan keterampilan belajar siswa. Kemudian yang kedua yakni mengembangkan keterampilan hidup mereka. Kemudian ada juga yang namanya dapat meningkatkan kreativitas siswa, serta mereka mampu menghadapi perubahan dengan lebih percaya diri. Dan yang terakhir yakni dapat meningkatkan kemampuan kerjasama antar siswa. Nah, selanjutnya kita masuk pada contoh penerapan fleksibilitas dalam pembelajaran. Nah, yang selanjutnya yakni contoh penerapan fleksibilitas dalam pembelajaran abad 21. Yang pertama yakni ada yang namanya pembelajaran online. Nah, mungkin teman-teman sudah tidak asing lagi dengan yang namanya pembelajaran online. Contohnya seperti bisa menggunakan Google Classroom dan Zoom, dan pun bisa menggunakan Google Meet, serta bisa juga menggunakan yang namanya WhatsApp untuk mengirim tugas ataupun yang hal-hal yang lainnya. Kemudian yang kedua, ada yang namanya proyek berbasis masalah. Nah, di sini peserta didik diberikan masalah terlebih dahulu begitu, terkait misalnya materi yang akan diberikan kepada mereka, sehingganya mereka dapat mampu menganalisis serta memecahkan masalah tersebut, serta dapat memberikan solusi tentunya. Dan pembelajaran itu bisa lebih aktif, tidak hanya monoton begitu. Kemudian yang ketiga yakni pembelajaran berbasis proyek. Nah, pembelajaran berbasis proyek pun ini hasil akhirnya itu dia bisa berupa ada yang dihasilkan dari proses pembelajaran tersebut. Nah, kemudian yang keempat, penggunaan teknologi pembelajaran. Nah, dalam penggunaan teknologi pembelajaran ini bisa saja dalam pembelajaran kita menggunakan video-video interaktif begitu untuk menyampaikan materi kepada peserta didik, sehingga peserta didik itu bisa mengerti dengan mudah apa yang kita sampaikan, karena misalnya ada gambar yang kita suguhkan kepada mereka. Nah, kemudian juga bisa dengan cara misalnya menggunakan PowerPoint ataupun hal-hal yang lainnya. Baik teman-teman, mungkin hanya itu contoh daripada penerapan fleksibilitas dalam pembelajaran abad 21. Nah, selanjutnya kita masuk pada keterampilan fleksibilitas pada abad 21. Nah, yang pertama yakni siswa itu dapat mampu berpikir kritis. Kemudian yang kedua, mereka berpikir secara kreatif. Kemudian yang ketiga, memiliki komunikasi yang efektif dan adanya kerjasama antar tim. Kemudian yang terakhir yakni penggunaan teknologi. Jadi dalam penggunaan teknologi ini kita bisa menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang kita hadapi saat ini.
Nah, mungkin hanya itu materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.